Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ruam yang terjadi pada saat menstruasi. Video ini saya buat untuk membahas pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat mengenai hal ini ya. Nah, kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan yang bisa nih langsung diketik di komen atau ke media sosial saya yang lainnya. Saya ada Facebook, Instagram, Twitter, boleh tanyain aja. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan-bahasan semacam ini, boleh nih langsung subscribe di video saya, di channel saya, lalu aktifkan notification buttonnya, supaya setiap kali saya upload video baru, Sobat Sehat bisa mendapatkan pemberitahuannya. Kita masuk ke bahasannya ya. Nah, sebenarnya ruam yang terjadi pada saat menstruasi itu bukan disebabkan oleh menstruasinya per se, tapi lebih disebabkan karena hal-hal yang kita lakukan pada saat terjadi menstruasi. Yang paling sering terjadi adalah dermatitis kontak. Jadi, pada saat menstruasi kan umumnya di Indonesia yang dipakai itu adalah pembalut ya. Nah, kulit yang berkontak dengan pembalut inilah yang mengalami peradangan. Dermatitis kontak bisa berupa iritan, bisa berupa alergi. Baik itu dermatitis kontak iritan maupun dermatitis kontak alergi, bentukannya secara kasat mata itu mirip-mirip, berupa dermatitis, peradangan kulit. Ya, istilah awamnya itu ruam gitu ya. Dan penyebabnya pun bisa mirip-mirip. Jadi zat yang sama pada orang A bisa menyebabkan alergi, pada orang B menyebabkan iritasi. Ya, jadi saya nggak akan bahas terlalu jauh di sini. Saya ada video lain tentang dermatitis kontak, baik iritan maupun alergi. Kalau Sobat Sehat mau, boleh lihat di video saya sebelumnya. Nah, yang jelas penyebabnya itu adalah kontak antara kulit dengan zat-zat yang ada di pembalut. Nah, zat yang ada di pembalut itu apa aja? Macam-macam. Bisa kertasnya, bisa gelnya gitu. Kalau misalnya pakai pembalut yang sekali pakai buang ya, yang disposable, bisa gelnya, bisa zat materi yang untuk menyerapnya, misalnya kainnya gitu. Jadi kan kain yang di atas sama kain yang di bawah itu lain sebenarnya materinya. Bisa plastiknya, macam-macam deh gitu ya. Atau pembalut yang reusable misalnya, bisa mungkin karena proses nyucinya nggak bersih, atau ya kayak gitu-gitulah. Jadi apa yang ada di pembalut itu yang menyebabkan si kulit meradang. Nah, terus ada juga kemungkinan terjadinya dermatitis itu karena infeksi jamur. Jadi kan kita tahu nih, jamur dia sukanya tumbuhnya di daerah yang anget, gelap, dan lembab. Nah, kulit yang tertutup pembalut yang berisi darah menstruasi, ini kondisinya sangat-sangat kondusif untuk pertumbuh kembangan si jamur. Apalagi kalau si ininya lembab ya, pembalutnya lembab ya. Jadi gampang sekali terjadi kembang biak. Apalagi kalau kulitnya dalam keadaan lembab-lembab itu dia lecet. Jadi lebih gampang terinfeksi. Nah, kalau udah kayak gitu, bukan cuma jamur yang bisa berkembang biak, bisa juga bakteri. Bakterinya dari mana, Dok? Ya dari mana-mana. Dari yang ada di pembalut bisa, yang ada di kulit bisa. Jadi yang namanya kuman, baik itu bakteri, virus, jamur, itu ada di mana-mana, termasuk juga di tubuh kita, baik di luar maupun di dalam. Ini yang disebut flora normal. Jadi komposisi kuman, baik itu bakteri, kuman, virus, segala macam itu ya, yang memang dalam keadaan normal ada di tubuh kita dan tidak menyebabkan masalah. Banyak yang bilang ini kuman yang baik, bakteri yang baik. Sebenarnya baik nggak baik sih, itu normal gitu ya. Kalau dia jumlahnya dalam jumlah normal nggak bermasalah. Tapi kalau dia berkembang biaknya melebihi normal, nggak terkendali, ya jadi masalah gitu ya. Jadi bukan barangnya baik atau enggak, barangnya normal, tergantung kondisinya. Nah, sekarang
kita tahu bahwa penyebab dari si ruam itu adalah pembalutnya, entah pembalut yang sekali pakai atau pembalut yang reusable. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasinya? Cara untuk mengatasinya macam-macam sih. Kalau misalnya nih sobat sehat yang tipenya petualang gitu ya, mungkin boleh sobat sehat coba pakai produk menstrual lain yang bukan berupa pembalut. Misalnya berupa tampon atau berupa menstrual cup. Itu kan dia barang-barang ini kan nggak berkontak dengan kulit di bagian luar dari vulva ya, dari vulva. Jadi kulit bagian luar dari vagina itu ya. Kalau misalnya tampon itu kan dimasukin di dalam ya. Sedangkan menstrual cup ini biasanya terbuat dari bahannya itu silikon yang umumnya tidak menimbulkan reaksi, baik itu alergi ataupun iritasi. Jadi risiko untuk terjadinya dermatitis kontak itu lebih kecil. Bukan berarti nggak ada sama sekali, apalagi kalau kayak tampon gitu ya, itu sebenarnya masih ada kontak juga, dan itu masih bisa terjadi kemungkinan ya, iritasi ataupun alergi, tergantung reaksi tubuhnya. Tapi resiko terjadinya dermatitis itu lebih kecil karena nggak terkontak dengan kulitnya, tapi terkontaknya tuh dengan bagian lain, mukosa gitu ya. Itu bisa. Atau kalau misalnya saya nggak mau deh masukin ke dalam, itu apaan, tampon dimasukin ke dalam, menstrual cup dimasukin ke dalam, boleh pakai tetap pakai pembalut. Pilihlah pembalutnya itu yang tidak mengandung iritan, tidak mengandung alergen. Biasanya yang paling sering gitu ya, culpritnya itu adalah pewangi. Jadi pembalut atau panty liner itu kan banyak yang ada pengharumnya ya, supaya enak dipakai, supaya nyaman gitu ya, istilahnya lebih menyenangkan gitu. Nah, tapi sebenarnya kan nggak diperlukan pewangi. Ngefeknya untuk menstruasi apa? Emangnya kalau pakai pewangi dia lebih banyak menyerap? Nggak juga kan? Emangnya pakai pewangi nggak gampang bocor? Nggak juga. Jadi pilih pembalut atau panty liner yang nggak pakai pewangi. Tuh. Nah, terus gimana kalau ini nggak cocoknya sama materinya, sama gelnya? Ya cari yang nggak mengandung barang-barang yang menimbulkan dermatitis itu. Kalau misalnya nggak cocok pakai pembalut yang disposable, ganti pakai pembalut yang reusable. Kalau nggak cocok pakai pembalut yang reusable karena malas nyucinya gitu ya, atau nyucinya nggak bersih atau gimana, ya pakai disposable. Terus yang kedua, bisa juga dengan cara lebih sering mengganti. Jadi diharapkan dengan sering mengganti itu dia nggak terlalu, istilah interaksinya terlalu parah gitu ya. Kan kalau kulit kita itu lembab, dia lebih gampang nyerap, lebih gampang rusak. Dan zat-zat yang apalah yang menimbulkan keluhan itu bisa lebih gampang berinteraksi dengan kulit. Jadi jangan sampai lembab-lembab banget. Gantilah pembalut itu setiap 4 jam sekali. Itu supaya meminimalkan kemungkinan terjadinya dermatitis. Nah, udah gitu bisa juga dengan menggunakan pakaian dalam yang nggak terlalu sempit supaya ada sirkulasi udaranya. Jadi bukan cuma sirkulasi udara sih, supaya juga nggak terlalu tergesek-gesek. Jadi kalau pakaian dalamnya terlalu sempit, ini pembalut dia benar-benar kontak gitu ya sama kulit dan gampang tergesek-gesek, satu. Dan yang kedua, dia lembabnya juga nggak kemana-mana dia karena ventilasinya kurang bagus kan, karena ketutup rapat. Jadi pakailah pakaian dalam yang nggak terlalu ketat. Terus dok, gimana dok kalau pakaian dalamnya nggak ketat, nanti kan gampang bocor, gampang goyang-goyang pembalutnya. Ya sering-sering gantilah, seperti yang nomor 2 tadi. Kan kalau dia kapasitasnya masih banyak gitu ya, penyerapannya lebih bagus meskipun nggak mepet-mepet amat, dempet-dempet amat gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan sekaitan dengan pemilihan produk menstrual, baik ganti non pembalut atau pembalut tapi caranya itu. Nah, selain itu
bisa juga dilakukan dengan bukan dari pembalutnya, tapi dengan menjaga supaya kulit di area intim kita itu tetap kering dan bersih. Ya, itu yang seperti saya bilang tadi, antara lain kan sering ganti itu supaya tetap kering, tetap bersih. Jadi setiap kali si pembalutnya kotor diganti gitu ya. Jadi kulit kita itu nggak berlama-lama kontak dengan darah mens itu. Nah, udah gitu setiap ini dibersihkan dengan air dan sabun, lalu dikeringkan dengan baik. Keringkannya pakai paper towel aja ya. Nah, udah gitu kita bisa pakai barrier cream. Barrier cream ini fungsinya untuk melindungi si kulit. Jadi ini kulit dikasih krim, baru kena sama pembalut. Jadi kulitnya itu nggak kontak langsung sama pembalut. Fungsinya barrier cream ini selain untuk sebagai nggak kontak langsung, juga dia bisa mengurangi friksi, karena kan biasanya agak semacam pelincir gitu ya. Udah gitu bisa juga dia supaya kelembapannya itu nggak langsung mempengaruhi ke kulit gitu. Barrier cream apa yang bisa dipakai? Macam-macam sih sebenarnya. Kalau sobat sehat tahu itu ada diaper rash itu ya, ruam popok. Nah, itu sobat sehat juga bisa pakai krim yang sama yang dipakai untuk ruam popok itu sebagai barrier cream. Beli aja di supermarket atau di toko-toko alat bayi untuk krim untuk popok gitu, pada tahu kok. Itu pakai aja, dioleskan di area, tapi harus dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu. Jangan basah-basah dikasihin itu gitu ya, nanti nggak guna, nggak maksimal efeknya. Jadi oleskan di kulit yang kering dan bersih. Atau kalau misalnya nggak mau pakai barrier cream, bisa juga pakai petroleum gel. Petroleum gel kan macam-macam ya mereknya, cari aja lah gitu. Asalkan kita nggak alergi ya, kulitnya nggak alergi dengan si krim atau barrier gel ini. Jadi jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan menambah masalah gitu. Kalau mau tahu alergi atau enggak, cek dulu di bagian kulit yang gampang kita monitor gitu ya. Nah, udah gitu kita bisa juga pakai lotion atau krim lain. Yang penting bisa bertahan lah di area itu gitu ya. Jangan yang pakai water base. Kalau pakai water base biasanya cepet ngilang gitu krim produknya. Nah, yang penting lagi di area intim itu jangan dipakein bedak ya. Jangan mikirnya, oh dokter Tirta bilang menjaga kering dan bersih, jadi saya pakein bedak tabur nih supaya kering. Jangan. Bedak tabur itu dia nggak efektif untuk menjaga kering. Dia nanti jadi jemek apa sih istilahnya, jadi lembab, menggumpal dan nggak berfungsi gitu ya. Dan udah gitu kita takutnya nanti dia serbuknya, partikelnya masuk ke dalam, itu nanti jadi masalah lain lagi. Kita nggak tahu itu apakah di bedak tabur itu ada zat apa. Soalnya seperti sobat sehat ingat beberapa waktu lalu kan ada hal yang heboh ya, di mana bedak tabur bayi ternyata mengandung karsinogen. Saya nggak tahu bedak apa yang dipakai, mending janganlah itu karena risiko masuknya lebih banyak. Kan kalau krim dia mainnya di luar-luar aja kan gitu. Lebih istilahnya lebih aman. Dan pemilihannya sama seperti pemilihan produk-produk lain ya. Pilih yang nggak mengiritasi, yang tidak menimbulkan alergi. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi ruam pada saat terjadi menstruasi. Kalau ini ruamnya nggak beres-beres, biasanya sih kalau dilakukan itu nggak sampai terjadi ruam ya, yang dilakukan hal-hal yang saya sarankan. Tapi kalau misalnya sampai terjadi ruam, nggak beres-beres, udah berobat aja ke dokter, biar dicari sebabnya kenapa ini. Kalau memang cara penanganannya kurang tepat, nanti bisa disarankan oleh dokter cara penanganannya yang lebih tepat seperti apa. Atau ada peristiwa penyakit lain yang mendasari sehingga penyembuhannya nggak bisa maksimal. Jadi memang ada beberapa kondisi, misalnya kondisi di mana pasien itu mengalami gangguan kekebalan tubuh. Misalnya mereka yang pakai obat-obatan imunosupresan atau yang menderita infeksi HIV AIDS kayak gitu-gitu ya. Jadi itu bisa aja.
Dan untuk mendapatkan hasil yang optimal, yang harus ditanganin bukan cuma ruamnya, tapi penyebab mendasarnya juga perlu ditanganin secara bersama-sama. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Tentu, balik lagi, kondisi yang dialami sahabat sehat itu adalah spesifik. Yang saya jelaskan adalah yang general. Mungkin yang dialami sobat sehat itu bukanlah dermatitis kontak seperti yang saya jelaskan, tapi kondisi khusus yang kita nggak tahu kondisinya apa sebelum diperiksa dengan benar-benar, ya kan? Jadi kalau memang sesuai saran saya ini nggak tepat, karena kita kan nggak tahu kondisinya apa, berobat aja ke dokter, biar diperiksa benar-benar, ya. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat. Kalau sobat sehat suka dengan pembahasan semacam ini, subscribe. Salam sehat selalu.